Oke. Nah, ini kita perhatikan dulu. Ya, di situ ada Jepang menjanjikan kemerdekaan. Sebelumnya, Jepang itu nanti akan ada Ustaz akan jelaskan Jepang menjanjikan kemerdekaan, kemudian Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI, Jepang menyerah kepada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, dan kemudian kemerdekaan Indonesia. Ini nanti akan kita bahas hari ini. Oh ya. Pertama, Jepang itu dulu menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Jadi supaya Indonesia tetap setia kepada Jepang, itu Jepang menjanjikan nanti kalian kita kasih kemerdekaan gitu. Ya, dijanjikan kemerdekaannya itu bulan September ya. Jadi bulan September Indonesia merdeka, dijanjikan merdeka oleh Jepang. Padahal Indonesia merdekanya tanggal berapa? 17. Kenapa kok bisa lebih cepat ya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Oh, ini. Nih, Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1945. Kemudian, untuk merealisasikan janjinya, untuk mewujudkan janjinya Jepang itu membentuk BPUPKI dan PPKI. Nah, di sini kita belajar bahasa Jepang sedikit ya. Bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya BPUPKI apa? Ada yang tahu? Kita belajar bahasa Jepang. Kayaknya kemarin ada yang bisa bahasa Jepang deh. Siapa? Nah, ini di sini saya tuliskan. Bahasa Jepangnya BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosaka ini. Saya tuliskan di sini. Ya, itu. Kemarin sudah, ada yang sudah. Diresmikan tanggal 29 April 1945 dengan ketuanya Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Sedangkan kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang pada tanggal 7 Agustus. Ini untuk persiapan kemerdekaan. Bahasa Jepangnya ini Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, itu bedanya ya. Yang satu BPUPKI yang pertama, kemudian yang kedua adalah PPKI. Nah, di situ ketuanya ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke. Sampai di sini sudah tahu bedanya ya? Ustazah putus-putus ya? Enggak. Enggak, oke. Enggak, Us. Kita lanjut. Nah, ini. Tapi, kan Jepang itu sudah ada di pelajaran B-Indo kemarin, Us. Oh iya, sudah di pelajaran B-Indo. Oke, nah, saya ulangi sedikit. Nah, itu ya. Itu bukan gambar brokoli Diceritain, ya. Us, sama siapa? Iya, sama ibu. Itu bukan gambar brokoli, itu gambar bom itu. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tadi kan dijanjikan untuk merdeka tanggal 7 September, tapi Jepang itu dijatuhkan bom pada tanggal 6 dan 9 Agustus di Hiroshima dan Nagasaki ya. Jadi Jepang itu benar-benar hancur gitu karena dibom. Kemudian karena Jepang mengalami kekalahan ini, Jepang kemudian berjanji memberikan kemerdekaannya dimajukan jadi 24 Agustus 1945. Ya, tapi kita masih merdeka lebih cepat. Kenapa? Nah, ini masih ada lanjutannya ya. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945 tadi di awal bulan itu Jepang itu dibom ya, jadi dia mengalami kekalahan. Nah, pada 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dia menyerah. Nah, disitulah ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini berapa hari sebelum merdeka?
Dua. Dua hari. Nah, di 2 hari itu nanti ada peristiwa yang sangat penting ya untuk sejarah Indonesia. Nah, nih 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian pada 16 Agustus golongan muda ya. Coba kalian lihat nama golongan mudanya itu di halaman 43 nanti. Golongan muda itu menculik ya. Menculik Insinyur Soekarno dan Mohatta. Diculik. Kenapa diculik? Ada yang tahu? Supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Betul, supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi dari golongan tua ya Soekarno dan Hatta itu maunya nanti merdekanya menunggu dari Jepang. Tapi untuk golongan para pemuda Indonesia, golongan muda itu maunya merdeka sendiri. Jadi mereka membawa Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok, ini di Jawa Barat, supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Setelah menceritakan kayak, ayo Pak, kita merdeka saja sendiri dengan usaha kita, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian Soekarno dan Hatta sudah menyetujui, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta dan meyakinkan para pemuda yang tadi mendesak bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan besok pagi pada 17 Agustus. Ada yang bisa menemukan Insinyur Soekarno di foto yang Ustazah berikan? Insinyur Soekarno yang mana? Ada yang tahu? Dekatnya Ustaz. Nah, itu. Ah, itu betul ya, Mbak Lia, betul ya. Silakan kalau Ustazah suruh coret-coret, silakan dicoret-coret ya. Tapi kalau Ustazah tidak suruh coret-coret, jangan dicoret-coret gitu. Bisa, Oke. Ya, itu betul ya. Kalau Mohatta yang mana Mohatta? Sampingnya. Sampingnya, betul. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, betul. Mas Lindra, betul. Oke. Nah, sekarang 17 Agustus 1945 ya. Di situ ada Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta dan membahas persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maidani kemarin. Ini orang mana ini? Orang Jepang. Orang Jepang, betul. Ini orang Jepang tapi dia membantu ya di situ. Nah, itu membahas persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maida. Naskahnya diketik oleh Sayuti Melik. Ini naskahnya yang di samping ini. Nah, ditandangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nih, ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, nih. 17 Agustus 1945 tadi. Pukul 10. Ini rumahnya siapa ini? Ya, rumahnya Pak Karno ya. Itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dibacakan proklamasi Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi dilanjutkan pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan Indonesia Raya? Siapa? Siapa namanya pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Betul, W.R. Supratman ya. Nah, itu. Betul. Nah, sudah pernah mendengar pembacaan proklamasi? Belum. Belum. Oke, Ustazah akan setelkan ya. Semoga nanti ada suaranya. Amin. Oh, ini nih. Ada suaranya nggak? Enggak. Dan ada suaranya? Enggak. Enggak ada. Bentar. Saya kok lupa ya caranya. Ada nggak? Ada. Ada
ada. Oke. Kok bisa ada? Siapa yang detail itu? Hilang lagi, Us. Siapa yang detail? Julia Banter. Oh iya, nggak apa-apa ya ditetelkan ya. Ustaz lupa caranya. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1945. Indonesia. Nah, itu ya. Di situ ditandatangani Soekarno-Hatta. Oke, kita kembali. Nah, itu. Tadi ini yang diketik ya, ada juga kalau kalian cari nanti naskah yang bentuknya tulisan tangan itu. Di situ ada hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa kok tahun 05 ya? Kependekannya tahunnya itu biar nggak ribet. Kependekannya? Kependekan tahun. Kependekan Misal tahun dari- kenapa nggak 45? Ya. Nanti kepanjangan. Kepanjangan, oke ya. Itu karena mengikuti tahunnya Jepang ya. Jadi 5 tahun 05 di Jepang. Oke. Lanjut. Peristiwa heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Nah, ini peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia. Itu ada di halaman 53. Coba kan sambil kalian simak bukunya ya. Halaman 53. Kemudian, nah ini. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang ya. Itu zaman dulu ya, fotonya masih hitam putih, belum seperti sekarang ya, bisa selfie-selfie. Ada foto yang berfilter juga. Nah, kalau dulu masih hitam putih warnanya fotonya. Nah, itu di situ ada pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, pertempuran 5 hari di Semarang itu diawali dengan kaburnya tawanan bekas tentara Jepang di daerah Cepiring ya. Jepang kemudian menguasai pusat persediaan air. Saat menguasai pusat persediaan air muncul isu. Ini kayaknya Jepang ini meracuni airnya kayak gitu kan. Nah, rakyat kan jadi panik. Rakyat Indonesia itu panik. Kemudian Dr. Karyadi memberanikan diri untuk memeriksa airnya. Jadi Dr. Karyadi ini di tengah desas-desus airnya itu sudah diracuni oleh Jepang. Beliau ini mau ngecek airnya beneran beracun nggak sih? Gitu. Nah, kemudian saat sedang pemeriksaan, Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang dan itu memicu amarah rakyat dan terjadi pertempuran 5 hari di situ. Nah, untuk mengenang kejadian tersebut dibangunlah Tugu Muda nih yang sebelah pojok kiri bawah ini. Ini tugunya saat dibangun zaman dulu ya. Itu masih kayak gitu. Oke, lanjut. Ada yang sudah pernah lihat tugunya? Belum. Oh, belum ya. Silakan main ke Semarang ya untuk cari Tugu Mudanya seperti apa gitu. Oke. Kemudian ini, selanjutnya ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Nah, ini di Jogja. Ini tugunya masih seperti itu ya, belum seperti sekarang. Tugu Jogja sekarang sudah lebar jalannya, itu masih jalan masih tanah ya, masih seperti itu. Itu tugu zaman dulu itu. Sudah pernah lihat Tugu Jogja ya? Sering. Mas Fatih sudah pernah lihat Tugu? Sudah ke Tugu belum Mas Fatih? Nah, Oh, sudah pernah. Oke, yang lain kan sudah pernah ya, ada orang Jogja. Nah, nih. Pada 26 September 1945, pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang melakukan aksi mogok kerja ya. Kemudian rakyat mereka memaksa Jepang harus menyerahkan semua kantor ke Indonesia dan diperkuat dengan KMI yang mengumumkan berdirinya pemerintahan Indonesia. Nah, 7 Oktober 1945, rakyat dan BKR merebut Tangsi Otsukai Butai. Tangsi, ada yang ingat Tangsi? Arti Tangsi? Ustazah pernah jelaskan saat bahasa Jawa. Siapa yang ingat artinya Tangsi? Tangsi. Siapa masih ingat Tangsi?
Lupa? Tangsi dulu kita belajar ada tobong, ada kerangkeng, kemudian ada tangsi. Siapa yang masih ingat tangsi? Ketentaraan, Us. Ya, apa? Ketentaraan. Sudah kurang dengar ya? Soalnya kecil. Bentar. Nah, tangsi itu rumah prajurit ya. Rumahnya prajurit Jepang. Nah, itu kemudian direbut oleh rakyat dan BKR. Nah, itu nama tangsinya itu Otsukai Butai. Letaknya ada di Kota Baru. Tahu daerah Kota Baru? Tahu ya? Kota Baru itu kalau dari sini Tugu, kemudian Tugu ke timur ya, itu nanti situ ada daerah Kota Baru. Nah, itu Kota Barunya masih seperti ini, belum seperti sekarang. Kemudian ada peristiwa heroik di Kalimantan. Nah, itu pada 14 November 1945, 8.000 orang berkumpul di Komplek Nica atau Kompleks Belanda dan mengarak bendera merah putih. Jadi bendera merah putih dibawa di sekitar Komplek Belanda gitu. Kemudian yang keempat, ini kemarin yang ditanyakan oleh Mbak Sofi di kelas ya. Nah ini, insiden bendera atau insiden tunjungan di Surabaya. Nah ini, tanggal 19 September 1945, Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Bendera mana itu? Merah putih biru? Belanda, betul. Jadi Belanda itu malah mengibarkan bendera merah putih biru ya, benderanya Belanda, padahal Indonesia sudah merdeka. Nah, itu rakyat kemudian marah. Kemudian ini seperti di gambar, mereka naik dan disobek, betul. Disobek yang warna birunya. Kemudian mengibarkan kembali bendera merah putih. Nah, itu jadi berkibar lagi benderanya. Itu. Sampai sini ada yang bingung? Enggak. Ya, nanti kalau bingung dibaca lagi bukunya ya. Atau misalnya nanti kalau videonya sudah Ustazah upload, bisa dilihat lagi. Kemudian di LKS itu, halaman 54 masih ada peristiwa heroik di Makassar, di Aceh, dan di Palembang. Itu silakan kalian baca lagi, nanti langsung di LKS aja. Oke, Ustazah lanjutkan. Tadi kita bahas BPUPKI dan PPKI. Ustazah sekarang akan membahas tentang sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Nah, ini. Sidang BPUPKI tadi untuk merumuskan dasar negara ya. Di sini ada 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Kemudian ada Mr. Supomo juga 5 dasar negara. Dan di sini ada siapa ini? Yang sebelah sini? Soekarno ya, Insinyur Soekarno. Kemudian tanggal 1 Juni juga merumuskan 5 dasar negara yang disebutkan istilahnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Nah, makanya setiap 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Maksudnya lahir istilah Pancasila ini sebagai dasar negara. Tuh. Ini nanti kalian juga bisa baca di LKS. Kalau bisa hafal, tapi kalau nggak hafal ya diusahakan hafal gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah dibentuk BPUPKI, para pejuang ini membentuk panitia 9 yang dianggotai oleh 9 orang itu sebelah kanan Ustazah ada ya. Nah, pada 22 Juni 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Dokumen ini dinamai Piagam Jakarta oleh Moh Yamin. Bedanya di sini ada Pancasilanya ya. Nah, ini sila keberapa harusnya? Sila keberapa itu? 1. Berubah jadi apa? Apakah masih seperti itu sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul Mbak Raisa, ketuhanan yang Maha Esa ya sudah.
diubah karena di Indonesia itu banyak teman-teman yang beragama yang bermacam-macam ya, tidak hanya Islam. Jadi kemudian diganti ketuhanan yang Maha Esa gitu. Oke, lanjut. Sidang PPKI. Nah, tadi setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk PPKI. Ya, PPKI juga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nih, sidang pertamanya 18 Agustus 1945. Jadi sudah merdeka ya, walaupun dibentuknya tanggal 7 Agustus. Nah, di sidang ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI, memilih presiden dan wakil presiden. Siapa presiden dan wakil presidennya? Soekarno-Hatta. Siapa? Soekarno dan Soehatta. Betul, Soekarno dan Mohatta ya. Kemudian tugas Mohatta. presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian ada sidang PPKI kedua 19 Agustus. Menetapkan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden dan membagi wilayah menjadi 8 provinsi. Nah, sekarang provinsinya ada berapa? Banyak. Banyak. Siapa masih ingat jumlah provinsi di Indonesia? Ada yang ingat? Banyak. Berapa ya? Banyaknya berapa ya? Masa banyak? Lebih dari 1. Lebih dari 34. 1. Ya, sekarang itu 34 ya. Dulu cuma 8 nih saat awal merdeka. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sunda Kecil itu di bagian Bali dan Nusa Tenggara itu disebut Sunda Kecil. Nah, lanjut. Kemudian sidang PPKI ketiga, 22 Agustus, pembentukan Komite Nasional dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Itu membantu untuk korban-korban dan keluarga yang perang gitu. Kemudian, ada yang tahu ini siapa? Nggak tahu. Nah, ini namanya Mayor Urip Sumoharjo. Ini bacanya Urip ya, bukan Oerip. Urip ya, itu ejaan lama. Nah, pemimpin negara itu ingin membentuk angkatan perang supaya bisa menjaga pertahanan Indonesia. Nah, itu kemudian dipanggil Mayor Urip Sumoharjo itu dipanggil dari Jogja ke Jakarta untuk membentuk tentara kebangsaan. Awalnya pada 5 Oktober 1945 dibentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian namanya diganti menjadi diubah, yaitu bukan dibuah, diubah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, dan sekarang menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi setiap 5 Oktober ini diperingati sebagai hari berdirinya TNI gitu. Apakah Ustazah jelasnya cepet banget ya? Enggak. Enggak ya. Ini kalau di kelas ini kurang banget, ini biasanya lama Ustazah jelasinnya. Oke. Sekarang Aja baru setengah jam, Mus. Oh, baru setengah jam. Oke. Biasanya kalau di kelas itu Ustazah kurang, kemarin cuma jelasin sampai rengas jengkol, itu aja kurang, belum selesai. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Kalau enggak ada yang ditanyakan, Ustazah